Manggale net au toktong do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam GKI, hai kids. Ya, adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu online ya. Kita sudah seminggu berarti ya. Kita hari ini sekolah minggu lagi. Sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Semangat ya. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Yuk, kita berdiri yuk. Kita walaupun di rumah, walaupun kita di depannya hanya TV, laptop, HP, tapi tetap semangat. Kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk Kak Michelle, kita mau nyanyi hai, hai. Ya. Kita sapa sahabat Kristus semua. Hai, hai, hai sahabat Kristus. Marilah kemari, hai, hai, hai sahabat Kristus, mari bernyanyi, la 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 la. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari, hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menari, teng 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 teng. Hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hop, 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 hop. Michelle, berhenti dulu deh. Kayaknya ini belum pada semangat. Masih ngantuk mungkin ya. Belum siap ya? Kita ulangi ya, kita nyanyi sekali lagi, kita sapa sahabat Kristus, kita berdiri, kita menyanyi pakai gerakan yang semangat dan sukacita. Yuk kita ulangi sekali lagi. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari bernyanyi, la 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 la. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menari, teng 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 teng. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hop, 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 hop. Hai, hai, hai sahabat Kristus, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbisik. Duduk yang manis. Ya, sudah duduk? Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekolah minggu lagi. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami ingat
teman-teman kami mungkin yang sakit, kiranya Engkau lawat, Engkau sembuhkan, supaya tetap dengan sukacita kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami tetap menjadi berkat juga bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita lanjutkan, kita memuji Tuhan ya. Nah, kita tetap berdiri supaya kita semangat, supaya kita ada gerak-gerakannya ya. Jangan duduk aja nggak semangat ya. Jangan lemes-lemes. Ya, kita dikepak-kepakan tak ya. Sekali lagi ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh kuat dan sehat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh kuat dan sehat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya, sudah lebih semangat, sudah hangat tubuhnya karena sudah pakai gerakan. Pasti ya, kita harus selalu semangat, apalagi waktu sekolah minggu. Gak boleh bengong, gak boleh melamun ya. Kita semangat memuji Tuhan. Seperti hari ini ada ceritanya kan tentang Musa. Ada lagunya, bagaimana Tuhan juga punya mujizat buat Musa. Yuk Kak Misael, kita nyanyi bagaimana cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut Kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut Kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang pun bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Sekali lagi. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang pun bukan.
bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belala air laut kosong, demikian dia lewat. Iya, hebat ya Tuhan ya. Melalui Musa air bisa terbelah. Itu mujizat. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi. Duduk boleh sekarang. Karena sudah bernyanyi, sudah ini. Pasti sudah menyiapkan kan persembahan? Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Uangnya tidak boleh dikucek-kucek, dilecekin gak boleh. Harus lipat yang rapi ya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya, kita sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa, kita bawa persembahan kita buat Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Bapa di surga, berkati papa mama di dalam mereka bekerja, beraktivitas, beri mereka kesehatan dan semangat serta sukacita, supaya juga mereka melakukannya dengan penuh sukacita untuk kami. Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah memberikan persembahan. Selanjutnya apa? Firman Tuhan. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai Bu Magda. Halo Bu Ar. Loh, kok Ibu tiba-tiba langsung nampar saya? Ibu gak suka ya sama saya? Kalau memang Ibu gak suka sama saya, bilang aja langsung. Jangan langsung pukul begitu. Bukan gitu maksud saya, Bu. Ibu salah paham nih. Wah, adik-adik, sepertinya Ibu tadi salah paham dengan maksud Ibu deh. Tadi di pipinya Ibu itu ada nyamuk. Jadi Ibu bermaksud mengusir nyamuk itu supaya tidak menggigit pipinya. Jadi Ibu menepis pipinya dengan tangan Ibu. Ibu tadi jadi mengira Ibu memukulnya. Ya, nanti setelah selesai ini Ibu akan menjelaskan kepada Ibu itu supaya tidak salah paham. Oh iya, sampai lupa. Salam GKI, hai kids. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa duduk diam, agar kami bisa menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengajari kami, agar kami dapat semakin memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah adik-adik disalah mengerti orang lain? Orang lain menuduh kita. Orang lain menyalahkan kita. Padahal kita tidak bermaksud berbuat jahat kepada mereka. Musa belajar taat kepada firman Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa ditemani oleh kakaknya Harun. Mereka pergi ke Mesir untuk menghadap Raja Mesir, yaitu Firaun. Tetapi di Mesir mereka disalahpahami, baik oleh Firaun, Raja Mesir, maupun oleh orang-orang Israel yang ingin dibela oleh Musa. Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Musa menghadap Firaun. Bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu membawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami.
Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkara dusta. Maka pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil berkata, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Adik-adik, Musa datang ke Firaun dengan maksud untuk menolong agar orang-orang Israel bisa beribadah dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Tapi sayang, Firaun tidak mengenal Allah. Firaun tidak pernah beribadah kepada Allah. Ia berpikir, orang Israel ini kebanyakan waktu. Akhirnya Firaun memberikan pekerjaan lagi kepada mereka. Kerja rodi, membuat kota-kota dan batu bata. Ditambah lagi sekarang mereka harus mengambil sendiri bahan untuk membuat batu bata, yaitu jerami. Kerja rodi membangun kota
dan membuat batu bata saja sudah berat bagi orang Israel. Apalagi sekarang ditambah harus mencari bahan untuk membuat batu bata, yaitu jerami. Kasihan sekali orang Israel. Mereka berteriak kepada Firaun. Mereka protes. Tetapi Firaun berteriak kepada mereka, "Dasar pemalas, kalian pemalas, minta-minta izin untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Memang kamu kebanyakan waktu ya?" Akhirnya orang Israel tahu, gara-gara Musa nih. Mengapa Musa harus minta izin kepada Firaun? Sehingga Firaun memberikan pekerjaan yang lebih berat lagi kepada orang-orang Israel. Mereka marah kepada Musa. Mereka menuduh Musa sudah membuat hidup mereka menjadi semakin berat. Musa yang tadinya ingin menolong orang Israel justru disalahfahami, baik oleh Firaun maupun oleh orang Israel. Adik-adik, kadang-kadang pada saat kita mau berbuat baik menolong orang lain, kita disalahfahami oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus tetap setia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti yang ada pada ayat hafalan kita, yaitu Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi adik-adik, kalaupun kita disalahfahami, kalaupun orang lain salah mengerti, kita harus tetap berbuat baik ya. Kita harus tekun berbuat baik. Nah, adik-adik, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, Musa yang sudah Tuhan utus untuk bangsa Israel disalahfahami oleh orang Israel. Tuhan tolong kami agar kami dapat terus berbuat hal-hal yang Tuhan inginkan, walaupun kadang-kadang orang salah faham terhadap kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita kasih salam GKI. Hai